Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi di Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas dari satu sektor yang tengah dicermati bersama terkait dengan produksi furniture. Kita tahu ini juga tengah mengalami tekanan terkait dengan kondisi global, khususnya beberapa negara tujuan ekspor. Seperti apa kondisinya? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pelaku industri yang tergabung dalam Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia terus mendorong kinerja ekspor produk furnitur nasional. Namun demikian, sejumlah tantangan khususnya bahan baku masih menjadi kendala bagi pelaku industri. Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI terus berupaya meningkatkan kinerja industri furnitur, baik untuk kebutuhan pangsa pasar di dalam negeri maupun ekspor ke luar negeri. Hingga bulan Juni 2023, nilai ekspor furnitur baik mebel dan kerajinan mencapai 1,1 miliar dolar Amerika Serikat atau berkontribusi besar di sektor industri agro. Ketua Presidium HIMKI Abdul Sobur mengatakan, berdasarkan data Fortune Business Insight, nilai pasar furnitur global tahun 2022 tercatat 517 miliar dolar Amerika Serikat dan setengahnya dikuasai pasar Asia Pasifik. Sedangkan pada tahun ini diharapkan bisa meningkat menjadi 541 miliar dolar Amerika Serikat yang didominasi kerajinan dari kayu. Namun demikian, pelaku usaha diharapkan sulitnya bahan baku, khususnya rotan. Selain kurangnya jumlah lahan budidaya rotan, bahan baku ini juga maraknya diselundupkan ke luar negeri, seperti di perbatasan Kalimantan hingga Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, HIMKI meminta pihak berwenang untuk mencegah upaya penyelundupan rotan. Terlebih 80% pasokan rotan dunia berada di tanah air. Kalau tidak ada kepastian suplai bahan baku, teman-teman rotan ini juga bermasalah. Dia mengambil order suplai bahan baku belum aman. Ini salah satunya memang kondisi yang ada di lapangan, dan memang untuk wilayah Eropa Amerika lagi mengalami penurunan juga. Jadi dari aspek pasar pun lagi mengalami penurunan. Sehingga jadi kombinasi ya. Jadi kalau ada jaminan pasokan rotan stabil ke industri, ya, teman-teman pasti akan mencari jalan keluar untuk masuk ke Middle East, ke India, bahkan ke Cina. HIMKI menilai dengan tingginya penyelundupan bahan baku rotan ke luar negeri, negara sangat berpotensi kehilangan pendapatan hingga 400 juta dolar Amerika Serikat dari nilai tambah. HIMKI berharap pemerintah segera menindaklanjuti kesulitan yang dialami pelaku usaha mebel dan kerajinan tersebut. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, Indonesia cari negara tujuan ekspor alternatif produk furniture, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Abdul Sobur. Beliau adalah Ketua Presidium Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia. Halo, selamat pagi Pak Abdul. Pagi Pak Pras, salam sehat. Salam sehat juga Pak Abdul, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, review terlebih dahulu ini dari teman-teman HIMKI terkait dengan produktivitas, kemudian penjualan produk furniture sendiri di dalam negeri. Ya, Pak Pras, memang ada sesuatu yang menarik belakangan ini ya, dengan kondisi geopolitik yang makin memburuk lah, saya menganggapnya demikian, sehingga pasar utama kami ke Eropa dan ke Amerika Serikat khususnya, atau wilayah Amerika juga masih mengalami penurunan yang cukup tajam ya. Karena itu ada pemikiran-pemikiran yang sudah kita gagas dari jauh hari sebetulnya untuk teman-teman bisa mencoba melirik, melihat, dan lebih spesifik lagi melakukan terobosan ke emerging market atau ke pasar-pasar non-tradisional yang kita yakini masih mengalami pertumbuhan, termasuk tentunya di dalam negeri ini ya. Jadi seperti ke India gitu ya, ke Timur Tengah, dan jangan lupa juga untuk menjaga pasar dalam negeri yang justru kalau hemat kami itu sangat-sangat bagus ya, atau seksi, dan ini juga mulai diburu oleh negara-negara yang punya kapasitas atau kemampuan produksi cukup tinggi seperti Cina, Vietnam, dan negara-negara di kawasan Eropa untuk memasuki pasar kita gitu ya. Baik.
Dan lantas seberapa besar dampak dari kondisi global tadi terhadap pasar furniture di Indonesia dan seberapa besar juga penurunan yang dialami begitu dari sisi ekspor maupun produksinya? Ya, sebenarnya dunia masih mengalami pertumbuhan. Jadi dari kurang lebih sekitar 557 ya Oke. billion untuk pasar global masih naik 1% sebenarnya. Ya, itu hasil conference kami di Cina minggu lalu. Oke. Kita membaca data. Nah, namun pertumbuhan ini menarik. Kalau kemarin pertumbuhan itu masih di market tradisional seperti Amerika Serikat gitu kan. Apalagi pas menjelang pas Covid itu 2021 kan ada pent up pertumbuhan yang sangat tinggi di kawasan Amerika Serikat itu ya dan di Eropa. Nah, sekarang justru yang tumbuh itu di negara Cina sama India ya. Nah, tapi kita nggak mudah tentunya memasuki dua negara ini. Kita harus punya strategi khusus yang berbeda tentunya dibanding itu. Nah, kemudian di dalam negeri itu sendiri memang normal sejalan dengan pertumbuhan properti ya. Jadi kalau industri mebel dan kerajinan itu basisnya di properti. Jadi kalau propertinya masih tumbuh, dia akan ikut tumbuh sebenarnya. Dan saya perhatikan yang menarik di sini justru Mas Pras untuk kita coba lebih spesifik mengawal bahwa jangan sampai pertumbuhan yang ada di emerging market dan di Indonesia ini justru kalah juga akhirnya oleh negara-negara yang selama ini mengincar itu. Nah, ini jangan sampai salah langkah. Kemarin pada saat pembukaan Munas kami di Hotel Holiday Inn Jakarta sekarang masih berjalan nih kami masih melaksanakan Munas minta ke Menteri Perindustrian Bapak Agus Gumiwang untuk juga mencoba mengevaluasi agar importasi mebel dari luar negara kita ini diatur, dicek ulang gitu. Gimana nih supaya mereka tidak terlalu kuat menyerbu ke kita nih, sehingga mungkin perlu ada regulasi yang mengatur lebih spesifik supaya market di dalam negeri ini lebih baik kita yang ambil lah, kira-kira begitu. Baik, tapi kalau kita bicara mengenai regulasi, sementara kan negara-negara yang sebelumnya juga memproduksi kemudian mengekspor produk-produk furniture mereka juga kan kita tahu kondisi global Amerika Serikat, kemudian China meskipun kita tahu pangsa pasarnya juga sudah mulai tergerus, ini menjadikan Indonesia sebagai pangsa pasarnya. Dan ini bagaimana? Apakah akan mengganggu dari sisi produksi furniture di dalam negeri, kemudian juga kaitannya dengan kinerja ekspor atau bagaimana realnya begitu ya di lapangan, Pak Abdul? Tentu sekali, artinya apalagi negara-negara seperti Cina ya, Eropa bahkan negara Amerika kan dia denyut nadi setiap negara itu dia bisa baca dengan detail sekali melalui berbagai survei mereka yang sangat jitu ya, yang sangat mantap. Jadi misalnya saya ambil contoh ya. Perkembangan pasar di India, Pak Pras, yang menarik gitu ya. Existing potensi pasar mebel ya itu di angka 16 billion saat ini. Dan kemudian mereka mengalami pertumbuhan mungkin dalam 5 tahun ke depan itu bisa mencapai angka 35 billion. Jadi merangkak cepat karena mungkin volume penduduk juga terus naik gitu ya. Nah, ini tentu Cina semuanya kan mungkin mereka udah membuat satu strategi untuk memasok ke sana gitu ya. Karena itu kita juga harus tidak kalah gitu ya di lapangan. Yang kedua, negara kita sendiri ya dibaca sama mereka masih mengalami pertumbuhan yang positif. Bayangin di tengah Eropa dan Amerika masih bermasalah gitu ya. Ini juga dibaca ya, mereka juga pasti serbu ke kita gitu ya. Karena market-market utama mereka seperti di Amerika Serikat yang paling gede kan, kemudian di kawasan Eropa mengalami pelemahan. Jadi kita harus siap. Nah, regulasi ini sebenarnya diharapkan bisa membendung terjadinya migrasi atau besar-besaran importasi atau ekspor mereka ke negeri kita. Supaya apa? Industri dalam negeri yang biasanya kami optimal bisa ekspor dengan mengalami penurunan pasar, ini bisa lebih leluasa mengambil market yang kita punya. Jadi istilahnya jadi tuan rumah di negeri sendiri juga harus dibantu oleh pemerintah. Kenapa? Kalau dikompetisikan kalah kita. Mereka sangat efisien di dalam basis produksi industrialnya. Mereka jadi bikin barang yang bisa lebih murah. Pak Pras coba lihat misalkan tadi bertanya Real berkunjung ke IKEA misalnya, berkunjung ke gerai-gerai besar seperti Informa dan lain-lain, notabene sebetulnya ya 99% itu kan barang impor. Jadi kan itu kan juga fakta di lapangan bahwa masyarakat lebih senang membeli dengan cara datang ke mall-mall yang besar dengan dimudahkan, dengan kenyamanan gitu kan. Itu satu
strategi market yang sangat bagus dari Oke. mereka Nah, lakukan. Pak Abdul, lantas strategi apa yang perlu diterapkan juga nih oleh pelaku-pelaku industri mebel, kerajinan dan juga furniture dalam menghadapi dan juga menjaga pintu ekspor kita dan juga pintu impor ya. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Baik. Abdul. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kita akan cermati data ya terkait dengan nilai ekspor dari produk furniture Indonesia. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan dari Juni 2022 kita bandingkan dengan Juni tahun 2023 ini. Ada penurunan sekitar 89 juta dolar Amerika. Kalau kita lihat Juni tahun lalu 263 juta dolar, kemudian di tahun ini menjadi 174 juta dolar Amerika. Itu dia. Ada sedikit penurunan dari nilai ekspor produk furniture kita. Kemudian kontribusi PDB dari industri furniture sendiri di kuartal 1 tahun 2022 itu tercatat sekitar 7,63 triliun. Dan dibandingkan dengan kuartal 1 tahun ini juga ada penurunan sekitar 8,38% menjadi 6,99 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita lihat negara tujuan ekspor dari produk furniture Indonesia. Eropa, kemudian Rusia, Ukraina, Amerika Serikat, kemudian Timur Tengah, diantaranya ada Albania, Turki, Mesir, Yaman, Bahrain, Arab Saudi, dan lain-lain begitu ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Abdul Sobur. Pak Abdul, kalau kita lihat dengan nilai ekspor, kemudian PDB dari industri furniture ini kan terbukti nampaknya data BPS ini menunjukkan adanya penurunan. Dan ini eskalasinya lebih disebabkan faktor global tadi atau justru di dalam negeri. Karena seperti yang sudah Anda sampaikan, gempuran dari produk-produk asing ke Indonesia ini juga cukup masif nih untuk produk furniture sendiri. Pak Abdul. Pak Pras, udah pasti bahwa ada pelemahan target market ya. Iya. Penurunan di target market seperti Eropa dan Amerika ya. Karena inflasi, karena perang gitu itu Betul. udah. Tetapi sebenarnya yang lebih spesifik lagi, kita juga mengalami kondisi serbuan dari pasar luar. Tetapi ini kan sebetulnya untuk yang domestik ya. Iya. Pengertian kami pada saat situasi kondisi ekspor sangat sulit, kan seharusnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan coba dibendung ya. Betul. Ya, serbuan dari negara luar masuk ke sini dengan regulasi-regulasi yang kita minta nanti dari Kementerian Perdagangan, Perindustrian atau kementerian terkait untuk bagaimana nih solusinya. Namun juga ternyata nggak mudah mengalihkan atau mencoba membidik emerging market atau pasar-pasar non tradisional daripada itu. Kita butuh intervensi. Jadi kita mungkin harus lakukan pameran dalam waktu dekat ini. Kita sudah lakukan percobaan pameran dan mungkin ke depan pameran ke wilayah India, ke wilayah Middle East yang dua negara ini masih mengalami pertumbuhan dan mungkin juga di Latin ya. Amerika Latin juga masih menarik untuk kita jangkau, bahkan Afrika ya. Tetapi kan psikologi teman-teman kan terbiasa pasarnya ke Amerika. Ini kita mayoritasnya 52% masih ke Amerika Serikat yang ya. Kemudian ke Eropa itu di angka 28% kan. Sisanya kan masih ke wilayah-wilayah ke pasar non tradisional. Nah, ini yang mungkin kita harus sadari untuk secepatnya kita lakukan action supaya di akhir tahun kita masih punya 5 bulan ke depan itu penurunannya tidak terlalu dalam gitu ya. Dan mudah-mudahan di 2024 ada perubahan yang signifikan kembali sejalan mungkin dengan membaiknya geopolitik saat ini. Dan dari sisi potensi negara-negara tujuan ekspor yang non tradisional tadi seperti apa ya, kalau misalnya mungkin sudah ada tim advance yang kesana ataupun sudah membuka pameran furniture di luar negeri nih Pak Abdul. Ya, kita harus lihat bahwa misalnya ke India kita nggak bisa bertempur dengan Cina. Tetapi kita bisa bertempur untuk produk-produk yang tidak Cina mampu bangun atau mampu bikin. Misalnya kita kan punya keunggulan exotic wood seperti mebel kayu dan rotan. Nah itu yang kita masuk ya. Kayunya kayu yang seperti jati atau mahoni. Itu yang Cina agak lemah di situ. Kita masuk. Jadi mau nggak mau ke segmennya menengah ke atas nih. Karakter dari pasar Indonesia ini naik gitu ya. Nah ini yang harus kita pertajam gitu ya. Kalau main di bawah di sini pasti kalah. Ya dari sisi harga dan lain-lain. Jadi kita
mengarahkan kepada kelompok market yang sebenarnya lebih niche market. Ke sana mungkin arahnya nanti Mas Pas, strategi yang mau kami bangun. Karena kalau bertempur dengan Cina nggak mungkin kita menang, negaranya begitu masif Nah, ya. itu dia. Lantas keunggulan tadi apakah juga didukung dengan skill, kemudian SDM, kemudian juga dukungan dari pemerintah sendiri? Karena kan tadi kita sebenarnya terkendala juga dengan bahan bakunya nih Pak Abdul. Nah sendiri bagaimana kondisinya sendiri di Indonesia? Apakah sudah mencukupi dengan kebutuhan produksi ataupun ekspor tadi? Ya, sebenarnya bahan baku kita kan memang banyak, melimpah, namun memang perlu tata niaga yang lebih baik lagi. Soal selundup nih soal lain kan tadi kan kita harus coba memastikan para penjaga pintu gerbang ekspor kita, rekan-rekan kami di Bea Cukai juga ternyata juga kewalahan karena proses selundupnya juga gila-gilaan juga itu sampai ke wilayah timur NTB ke sana tuh masuk tuh si rotan. Jadi kita memang perlu juga extraordinary untuk mencegah penyelundupan ini ya, untuk barang-barang yang eksotis tadi ya. Tetapi tadi yang disampaikan Pak Pras menarik, bahwa memang untuk kita bisa menang jangan bertarung berhadapan dengan Cina. Harus mipir sedikit ke produk-produk yang Cina tidak bikin. Itu salah satu kiat suksesnya. Suka atau nggak suka, intervensi desain, skill, teknologi canggih pun kan sebenarnya tinggal membeli teknologi canggih itu. Mungkin kita bisa memberikan subsidi lebih besar kepada kita untuk memastikan bahwa akselerasi industri juga nggak kalah sama mereka. Namun di dalam hal efisiensi kan Cina sangat kuat di dalam semua suprastruktur, infrastruktur dan lain sebagainya yang memungkinkan kita sulit melawan mereka. Karena itu dicoba strateginya untuk memasuki pasar yang mereka tidak garap gitu ya. Animo ataupun respon sejauh ini dari negara-negara tujuan non tradisional sendiri bagaimana nih? Kalau mebel Mas Pras bisa dibayangin, kita punya rumah, Mas Pras punya rumah. Siapapun orang nggak mau rumahnya kosong. Betul. Mau ada furniture Pak. Mereka yang angkatan kerja atau baru selesai kuliah, menikah, berkeluarga pasti punya rumah nggak mau kosong. Jadi mebel ini industri yang sangat luar biasa. Sejalan dengan pertumbuhan properti. Kalau properti berhenti tumbuh, maka mebel juga nggak bisa dipasang di rumah itu. Jadi pasar ini masif sekali sebenarnya. Jadi siapapun orang yang masuk ke wilayah ini menarik pasti itu. Ya. Oke, nah lantas kira-kira tantangan selanjutnya apa yang dibutuhkan dari teman-teman pelaku industri mebel sendiri nih? Pak Abdul, ingat kalau kita lihat kan beberapa negara seperti China saja ini full power begitu dukungan dari pemerintah, pelaku usaha begitu, sehingga ya itu dia penetrasinya cukup masif juga ke sejumlah negara termasuk Indonesia. Nah ini kita akan bahas di segmen berikutnya. Pak Abdul, kita akan jeda lagi sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Abdul Sobur, Ketua Presidium HIMKI. Nah, Pak Abdul, lantas bagaimana strategi yang perlu dilakukan begitu? Apakah kolaborasi juga perlu diintensifkan begitu antara pelaku usaha, pemerintah begitu, sehingga mampu membalikkan lagi keadaan dari tren penurunan dari tadi sisi ekspor, kemudian produktivitas dari industri mebel dan kerajinan di Indonesia ini, Pak Abdul? Ya, itu kuncinya betul sekali Pak Pras. Jadi yang terpenting adalah regulasi yang mendukung pertumbuhan industri harus betul-betul pemerintah berikan. Ya, apa yang menjadi hambatan itu dibuang, apa yang membangun pertumbuhan itu dibuatkan regulasi gitu. Karena di lapangan masih ada beberapa yang memang harus kita lakukan upaya perbaikan. Ada beberapa yang masih menghambat seperti mutual recognition antara SPLK dan FSC yang produk dari Eropa itu harus kita setarakan supaya kita bisa memilih salah satu aja misalnya. Kalau enggak FSC ya kita tentu saja ingin SPLK yang notabene ini kan mandatori daripada pemerintah. Tapi itu dibuat setara sehingga masyarakat Eropa juga bisa mengerti bahwa kayu-kayu dari Indonesia itu legal gitu ya. Tapi kalau itu harus di campaign. Kita akan bantu juga ya untuk campaign supaya apa beban cost di lapangan hilang gitu untuk dua kan kita jadi terbebani dengan dua SPLK yang mandatori harus dijalankan, FSC juga harus dijalankan kan soal seperti itu kan harus kita hindari sebetulnya. Nah yang kedua memang ada fasilitasi yang harus juga pemerintah berikan ke kita gitu ya. Kalau di Cina kan menarik sekali gitu mereka diberikan insentif eksportir ya.
bukan hanya mebel, diberikan reward dengan kurs yang berbeda daripada kurs normal. Ya, itu kan juga membangun spirit buat para eksportir untuk bisa membuat terobosan gitu ya. Karena menarik gitu di situ. Jadi seperti itu pun harus dilakukan kalau perlu. Jadi copy paste aja lah apa yang dilakukan oleh Cina sama Vietnam supaya kita juga bisa tempur sama dengan mereka. Kalau skill nggak usah khawatir, bahan kita punya gitu. Oke. Nah, lantas bottleneck-nya di mana kalau kita bicara mengenai sertifikasi tadi yang harusnya dilebur menjadi satu sehingga akan lebih memudahkan? Karena kita tahu kan Indonesia cukup seksi nih sekarang. Kita tahu juga ada aturan-aturan yang kaitannya dengan lingkungan hidup ini sedang dimunculkan begitu ya oleh negara-negara Eropa. Nah, UDR urusan beda nanti lah. UDR nanti kita coba lihat. Tetapi yang terpenting buat kami itu ya mutual recognition itu dijalankan bahwa Eropa juga harus mengakui certify yang Indonesia miliki SPLK setara. Oke. Ya, B2B-nya sudah clear, kita harus campaign ke mereka mati-matian. Besar-besaran kalau perlu gitu dari pemerintah bahwa kita punya, yuk pakai ini boleh. Jadi jangan sampai mereka memilih hanya FSC. Ya, kita boleh pilih. Salah satu boleh. Jadi setara gitu. Jangan sampai mereka akan mentang-mentang punya pasar mengontrol kita. Betul. Harus pakai ini, nggak bisa. Hutan-hutan kita kok. Ya. Yang penting kita akan mengambil hutan dengan cara yang baik gitu ya. Nah itu contohnya. Jadi ada negosiasi kembali dan campaign untuk memastikan bahwa produk yang kita miliki atau certify yang kita punya juga punya kesetaraan dengan mereka. Mutual recognition. Nah, lantas bagaimana dengan insentif yang diberikan? Menurut Anda apakah ini sudah cukup optimal? Itu lebih hebat lagi kalau pemerintah bisa masuk di situ. Jadi para eksportir akan bersemangat, bukan hanya kami di industri mebel dan kerajinan. Saya kira kecuali yang mungkin eksportir yang di mineral mungkin beda aturan lah itu ya. Pemerintah harus dapatkan keuntungan yang lebih besar karena itu kan pemberian Tuhan. Lalu kami kan pencetak nilai tambah dari bahan baku ke barang jadi kan beda gitu ya. Berikan kepada kami gitu ya insentif itu. Oke, lantas bagaimana dengan kontribusi dari sisi PDB-nya mungkin terhadap mungkin itu pemerintah kan menilainya itu Mas. Kalau mungkin PDB mebel dengan batu bara kan masih jauh. Tapi kita punya sisi lain yang pemerintah harus lihat bahwa kita menciptakan lapangan kerja yang jauh lebih besar dari industri-industri itu ya. Bayangin tuh $1 miliar itu bisa terakumulasi 50.000 bekerja orang di dalam pabrik, di luar pabrik. Jadi total akumulasi dari $3,6 miliar antara mebel dan kerajinan itu bisa 2,1 juta rakyat punya penghidupan di situ. Pemerintah harus melihat bahwa ada nilai tambah, ada added value, ada value creation yang diciptakan di industri kami gitu ya, yang membedakan dengan industri yang lain gitu ya. Lalu bahan bakunya kita nggak impor karena kita punya gitu. Kan itu juga poin. Kalau industri mebel ekspornya gede, ya paling lawannya tadi impornya yang gede masuk gitu kan. Baik, nah lantas sekarang negara mana sih Pak Abdul, penasaran juga nih yang lagi benar-benar difokuskan untuk disasar menjadi negara tujuan alternatif produk furniture, mebel dan kerajinan kita? Kami ingin nyasar India, ya, Dubai, Qatar, Saudi Arabia, dan wilayah-wilayah yang kita lihat mungkin ke Afrika Selatan. Oke, berarti memang itu menjadi salah satu alternatif. Maret kami akan undang besar mereka masuk ke Indonesia nanti insya Allah, bulan Maret tahun depan. Baik, oke, optimisme terakhir Anda lihat bagaimana dengan industri mebel dan kerajinan Indonesia ke depan begitu dengan sejumlah tantangan yang Anda harus optimis Mas. Selama manusia itu membangun rumah, industri kami akan tumbuh. Ini persaingan lah di lapangan ya. Karena itu kan merupakan produk yang masuk kategori primer sebetulnya mebel itu dan lifestyle kan ya, orang berganti terus gitu, ingin punya mebel yang bagus gitu, ganti yang lama. Menarik ini bisnis sebetulnya di wilayah ini ya, karena hubungannya dengan properti. Baik, itu dia sejumlah tantangan dan harapan yang sudah disampaikan oleh Pak Abdul Sobur ya terkait dengan industri mebel dan kerajinan di Indonesia, dan semoga tadi ada win-win solution juga dengan beragam insentif yang diinginkan juga begitu ya Pak Abdul Sobur ya, sehingga mampu bisa meningkatkan daya saing juga kita di kancah internasional. Presidennya presiden dari industri mebel ya. Oke. Baik Pak Abdul, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat. Salam sehat selalu.